Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satya Nurjana dengan NIM 61201230322, mahasiswa program studi manajemen kelas RA9 Manajemen semester 5 Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sumber Daya Manusia. Dalam tugas ini, saya diminta untuk membahas salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, yaitu mengenai rekrutmen dan seleksi. Saya memilih judul ini karena proses rekrutmen dan seleksi merupakan langkah awal yang sangat menentukan bagi perusahaan dalam mendapatkan karyawan yang berkualitas. Jika proses ini tidak dilakukan dengan baik, maka organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi dilaksanakan serta mengapa proses tersebut penting bagi kesuksesan organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Rekrutmen dan seleksi. Apa sih definisi rekrutmen itu? Rekrutmen merupakan tahap awal dalam mencari dan mendapatkan calon karyawan dengan dilatar belakangi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam hal sumber daya manusia. Marwansah, Aryani, dan Gantari 2020 berpendapat bahwa rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan sebuah organisasi untuk menarik para pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Hasibuan, Meyer 2020 menyatakan bahwa rekrutmen merupakan aktivitas mencari dan mempengaruhi agar calon tenaga kerja mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong. Tujuan rekrutmen yang pertama yaitu mendapatkan kandidat yang memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong. Yang kedua, memberikan tawaran pekerjaan setelah calon karyawan dipilih. Perusahaan dapat memberikan tawaran pekerjaan termasuk kesepakatan tentang gaji, tunjangan, dan lain-lain. Yang ketiga, meningkatkan kumpulan kandidat yang tersedia untuk seleksi. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan di mata calon karyawan. Yang kelima, meningkatkan kualitas karyawan dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya, metode dan jalur rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, organisasi, atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Proses rekrutmen terbagi menjadi dua metode utama, yaitu yang pertama metode terbuka dan yang kedua ada metode tertutup. Apa sih yang dimaksud dengan metode terbuka dan tertutup? Metode terbuka yaitu organisasi mengumumkan jabatan yang kosong pada papan pengumuman lisan atau media lain sehingga memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk mengajukan lamaran secara formal. Adapun kelebihan dari sistem ini adalah mendapatkan banyak calon, namun kelemahannya adalah memakan banyak waktu. Sedangkan metode tertutup yaitu pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong dengan jelas, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelemahan dari sistem ini adalah munculnya aspek-aspek nepotisme. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah konsep adil yang harus dipertimbangkan dalam pengadaan sumber daya manusia. Beberapa jalur rekrutmen yang bisa kita lakukan di perusahaan antara lain, yang pertama ada job posting atau maklumat pegawai, yang kedua ada skill inventory atau persediaan keahlian, yang ketiga ada referrals atau rekomendasi pegawai, yang keempat ada walks in, yang kelima ada writers in, yang keenam ada open home, yang ketujuh ada rekrutmen dari perguruan tinggi, dan lain-lain. Rekrutmen. Yang pertama, kebijaksanaan promosi. Kebijaksanaan promosi dari dalam dimaksudkan untuk memberikan kepada karyawan sekarang kesempatan pertama untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan. Kebijaksanaan ini akan meningkatkan moral dan partisipasi karyawan serta membantu kegiatan pemeliharaan para karyawan. Kompensasi. Kendala umum yang dihadapi pelaksana rekrutmen penarikan adalah kebijaksanaan penggajian atau pengupahan. Organisasi biasanya menetapkan range upah untuk berbagai pekerjaan yang berbeda. Besarnya kompensasi yang ditawarkan organisasi akan mempengaruhi minat pencari kerja untuk menjadi pelamar serius.
Yang ketiga, kebijaksanaan status karyawan. Banyak perusahaan mempunyai kebijaksanaan penerimaan karyawan dengan status honorer, musiman, atau sementara, atau part-time. Meskipun minat pelamar terhadap tipe status penerimaan seperti ini semakin tinggi, kebijaksanaan tersebut dapat menyebabkan perusahaan menolak karyawan qualified yang menginginkan status kerja full-time. Yang keempat, kebijaksanaan penerimaan tenaga lokal. Perusahaan mungkin mempunyai kebijaksanaan untuk menarik tenaga-tenaga lokal di mana perusahaan berlokasi dan beroperasi. Prioritas rekrutmen pendidikan ini biasanya dimaksudkan untuk lebih terlihat dalam masyarakat sekitar dan menjalin hubungan baik dengan lingkungan masyarakat sekitar perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Prinsip-prinsip rekrutmen menurut RIPAI 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan diminimalkan. Dan yang terakhir, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Sumber rekrutmen. Dalam melakukan rekrutmen karyawan baru, ada dua sumber utama rekrutmen yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Yang kedua, sumber eksternal. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Perusahaan tidak selalu bisa mendapatkan semua karyawan yang mereka butuhkan dari staf yang ada sekarang, dan terkadang mereka juga tidak ingin. Sumber rekrutmen eksternal meliputi individu-individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak dapat direkrut. Hal ini tentunya mengarah kepada kelompok pelamar yang lebih besar dan kompeten daripada yang normalnya dapat direkrut secara internal. Pembahasan selanjutnya, faktor yang memengaruhi rekrutmen. Yang pertama, karakteristik organisasi. Hal ini memengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif akan lebih suka melakukan pola rekrutmen dari luar perusahaan. Kedua, citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negatif. Sebaliknya, pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan karyawan maupun keunggulan dalam bidang usahanya. Yang ketiga, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi acuan bagi manajer untuk mengambil keputusan mengenai rekrutmen. Misalnya, kebijakan status kepegawaian. Beberapa perusahaan yang lebih suka melakukan sistem kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang lama, biasanya kurang disukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi. Yang keempat, ada rencana strategik dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategis merupakan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Banyak perusahaan lebih suka merekrut dari internal perusahaan dengan alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik daripada karyawan yang sama sekali baru. Selanjutnya, kebijakan eksternal. Para tenaga kerja akan mempengaruhi pada proses perekrutan. Misalnya, pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angkatan kerja, maka tanpa melakukan upaya iklan lowongan kerja, perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar. Selanjutnya, persyaratan pekerjaan. Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetisinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan seleksi. Definisi seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Tujuan seleksi. Tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place. Tujuan seleksi tersebut diantaranya, yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi.
Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Proses seleksi. Ada sejumlah komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Yang pertama ada kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang keempat, kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi. Keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Selanjutnya, metode pengadaan seleksi. Yang pertama ada metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah dengan mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Tahapannya yaitu yang pertama metode kerja yang jelas dan sistematis, yang kedua berorientasi kepada prestasi kerja, yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, yang keempat berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan yang terakhir berpedoman kepada undang-undang perburuhan. Yang kedua, metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasari kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Tahapannya yaitu yang pertama ada surat lamaran, yang kedua ijazah terakhir dan transkrip nilai, yang ketiga surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, yang keempat referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, yang kelima work interview, yang keenam penampilan dan keadaan fisik, dan yang terakhir tulisan pelamar. Analisa tahap seleksi. Yang pertama penerimaan surat lamaran kerja dan pemeriksaan administrasi. Informasi mengenai calon tenaga kerja baik itu formulir, surat lamaran kerja yang sudah diterima perusahaan, kemudian dicek dan dibandingkan dengan spesifikasi pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu informasi tersebut lebih lanjut dikaji mengenai kelengkapan kebenaran fakta yang dimiliki serta sesuai atau tidaknya dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, psikotes. Pada psikotes yang dilakukan oleh perusahaan di mana pengujian terhadap pelamar atau calon tenaga kerja dilakukan, dan dari psikotes ini dilakukan secara tertulis di mana penilaian dari psikotes dilakukan langsung kepada individu dari pelamar atau calon tenaga kerja setelah tahapan wawancara. Yang ketiga ada wawancara. Pada tes wawancara ini dilakukan tahapan pertanyaan seperti mengarahkan pembicaraan mengenai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab utama, kondisi pekerjaan, tipe orang yang dibutuhkan, diikuti dengan memeriksa kebenaran fakta dari pelamar, apakah sesuai dengan kriteria utama yang dijabarkan dalam spesifik pekerja. Setelah itu menanyakan pengalaman kerja yang pernah dilakukan dan membicarakan ambisi mengenai keinginan dan harapannya di masa mendatang. Yang keempat, tes kesehatan. Pada tes ini dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik pada calon pegawai baru yang akan bekerja di perusahaan tersebut dan dilakukan oleh dokter perusahaan atau rumah sakit yang telah dituju sesuai dengan tes kesehatan standar. Yang kelima, masa percobaan. Tahapan ini dilakukan setelah tes kesehatan, namun sebelum menjalani masa percobaan terlebih dahulu, dilakukan penandatanganan surat penetapan pekerja. Masa percobaan ini dilaksanakan selama 3 bulan. Yang terakhir ada penerimaan training dan penempatan. Pada tahapan ini, setelah pelamar atau calon tenaga kerja telah dinyatakan lulus dari tes dan masa percobaan yang dilakukan sebelumnya, maka pelamar diterima sebagai pekerja di mana pelamar sebelumnya menandatangani perjanjian kerja yang di dalamnya telah berisikan masa perjanjian kontrak kerja yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak perusahaan maupun pelamar serta berisikan ketentuan-ketentuan lainnya yang menyangkut kegiatan kerja pekerja dalam perusahaan. Setelah itu lalu training untuk pekerja baru tersebut dilaksanakan. Baru setelah itu pekerja itu ditempatkan pada posisi atau jabatan kerja yang sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Nah, kesimpulan dari presentasi ini yaitu rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan besar terhadap keberhasilan perusahaan. Rekrutmen berfungsi untuk
Menarik calon karyawan potensial dari berbagai sumber agar perusahaan memiliki pilihan yang luas dalam menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Sedangkan seleksi dilakukan untuk menyaring dan memilih calon karyawan terbaik berdasarkan kualifikasi, keterampilan, dan kepribadian yang sesuai dengan standar perusahaan. Kedua proses ini harus dilakukan secara terencana dan sistematis agar perusahaan mendapatkan karyawan yang tepat pada posisi yang tepat. The right man in the right place. Faktor-faktor seperti citra perusahaan, kebijakan organisasi, serta kondisi pasar tenaga kerja juga memengaruhi keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi. Dengan penerapan metode yang tepat, perusahaan yang tepat meningkatkan produktivitas, menjaga stabilitas kerja, dan mencapai tujuan secara lebih efektif. Tes ini telah berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.